Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah, mitra muslim dimanapun berada, begitu pula para pendengar radio dakwah Islam dari Masjid An-Nur Jagalan Malang. Kita masih membersamai kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, satu kitab yang memang menitik beratkan kepada kita semua untuk punya tanggung jawab membesarkan amanah Allah, yaitu amanah anak-anak kita, putra-putri kita. Kita berharap dengan kajian ini kita punya gambaran yang utuh apa peran kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik, mengawal, memelihara, mentarbiyah anak-anak kita sampai nantinya mereka semua insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus pula dengan keseriusan kita untuk mempraktekkan apa yang kita kaji ini. Anak-anak kita ke depan akan menjadi anak-anak yang qurratu ain dalam kehidupan kita, anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita sebagai orang tuanya ini. InsyaAllah, amin, Allahumma amin. Kita sudah sampai kepada poin yang terakhir dari bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Tanggung jawab pendidikan iman sudah kita bahas, tanggung jawab pendidikan akhlak sudah kita bahas, tanggung jawab pendidikan akal pikirannya untuk mencerdaskan mereka semua, di sekolah mana dia sekolahkan, siapa guru-gurunya dan lain sebagainya. Ini juga sudah kita bahas. Tanggung jawab bagaimana merawat kebugaran fisiknya, at-tarbiyah, mas'uliyat tarbiyah jasadiyah. Apalah artinya anak kita memiliki iman yang kuat, akhlaknya indah dan memukau, cerdas pikirannya, tapi sakit-sakitan. Kita berharap anak kita anak yang imannya kuat, akhlaknya luar biasa, kemudian kecerdasannya juga di atas rata-rata, kemudian memiliki fisik yang tangguh, memiliki fisik yang sehat walafiat. Tidak cukup sampai di situ, kita juga sudah membahas mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Bagaimana mentalitas yang dimiliki oleh anak-anak kita, anak yang penakut, tidak mau banyak bergaul dengan teman-temannya dan lain sebagainya, pengecut. Ini semua perlu kita antisipasi. Ini sekarang banyak anak pak cerdas secara intelektual tapi tidak cerdas secara emosional. Tidak pandai bergaul, kasar ketika berkomunikasi dan lain sebagainya. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian kita juga masuk tanggung jawab pendidikan sosial, karena kita makhluk sosial. Anak kita nanti akan jadi besar, bergaul dengan lingkungannya, lingkungan di rumahnya, lingkungan di sekolahnya, lingkungan di tetangga kanan kirinya, di masyarakatnya. Lalu apa adab-adab yang perlu kita tanamkan pada anak kita? Ini juga panjang lebar sudah kita bahas. Ya, ini nggak tahu saya di pertemuan yang keberapa ya jemaah. Mungkin di atas 100 lebih sudah pertemuan kita ngaji seperti ini. Kemudian kita juga sudah membahas
Yang terakhir adalah penekanannya, puncaknya adalah tanggung jawab mas'uliyah at-tarbiyah al-jinsiyah, tanggung jawab pendidikan seksualitas. Karena kita laki-laki biasanya, jangankan anak kita Pak, kitanya saja punya kecenderungan kepada lawan jenis. Apalagi anak-anak kita. Dan tontonan-tontonan yang ada pada saat ini mempercepat libido anak-anak kita. Ya, rasa ingin mendekat dengan lawan jenisnya dan lain sebagainya. Satu sisi memang fitrahnya begitu, tapi kalau kebablasan banyak nilai-nilai moral yang kemudian dilangkai oleh mereka. Bagaimana adab bergaul dengan sepupunya, kita sudah bahas panjang lebar Pak. Sampai kemarin kita sudah membahas tentang adabun nazar, etika memandang lawan jenis, memandang ibunya di rumah, memandang kakak perempuannya di rumah, sebatasan apa yang diperbolehkan oleh agama kita. Kemudian memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, sepupunya, tetangganya, yang berlainan jenis dan lain sebagainya. Ini sudah panjang lebar kita bahas. Apalagi kita kemudian berhadapan Pak dengan realita zaman yang luar biasa saat ini. Tontonan-tontonan ini sudah begitu vulgar. Takut juga berbicara begini Pak ya. Kadang-kadang kita fasilitasi anak-anak kita Pak, untuk supaya mereka diam, tidak banyak menunjukkan kenakalannya, dan kita orang tua tidak siap atau tidak mau capek menghadapi mereka semua, maka diberilah anak kita yang namanya gadget ini jamaah sekalian. Handphone dengan berbagai macam merek yang super canggih, smartphone-nya seperti itu, dan anak diam. Awalnya Pak ipin-ipin atau ipin-ipin ya. Ya, terus begitu, terus masuk lagi apa jemaah sekalian? Ya, terus masuk ke film-film kartun. Terus nanti akhirnya melihat tontonan-tontonan cerita-cerita yang begitu. Sampai akhirnya masuk kepada bab-bab yang tidak kita inginkan. Sekarang jadi fenomena ma'asyal muslimin di kalangan anak-anak kita, pubernya lebih cepat Pak di zaman sekarang ini. Ya, anak-anak yang perempuan bahkan katanya umur 8 tahun, 9 tahun sekarang sudah rata-rata sudah banyak yang sudah datang haidnya jemaah sekalian. Yang laki-laki juga begitu, kadang tidak nyampe 12 tahun sudah mulai puber jemaah sekalian. SD kelas 6 sudah puber. Saya masih ingat dulu Pak, saya baru puber kelas 1 SMA jemaah sekalian. Ya, SMP kelas 3 masih asyik dengan dunia permainan jemaah sekalian. Ya karena memang pada waktu itu tidak ada televisi, ada televisi tapi hitam putih Pak. Ya, paling tontonan yang kita lihat namanya Rin Tin Tin dulu Pak. Ada namanya film Rin Tin Tin. Ya, itu pun ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang kemudian membuat kita lebih cepat matang dalam urusan mengenal lawan jenis ini jamaah sekalian. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar, adab-adab memandang segala macam, dan sampean harus ketat Pak mengawal bagaimana pergaulan anak-anak kita. Ada dua bentuk tanggung jawab di bab ini. Sudah kita bahas dan sudah kita muqaddimai dan kita selesai di bab yang pertama, mas'uliyah ar-riqabah ad-dakhiliyah, tanggung jawab pengawasan ke dalam. Di rumah harus ketat jamaah sekalian, dan kita semua Pak sebagai pamannya, sebagai saudaranya ya, atau kita pada ponaan-ponaan kita yang masih kecil harus merasa Pak ini adalah anak kita semua. Itu namanya tanggung jawab ke dalam. Kemudian bagaimana tanggung jawab keluar? Amar riqabah al-khadijiyah, tanggung jawab keluar. Nah, ini tantangannya lebih dahsyat lagi. Di luar ada mafsadah as-sinema wal masrah. Ada rusaknya tontonan-tontonan di bioskop. Ya, kemudian konser-konser. Saya nggak tahu Pak, apakah sekarang ada juga masuk ke Indonesia ini jemaah sekalian. Terakhir katanya apa? Cool play. Wah, cool play. Permainan yang dingin ya. Saya nggak tahu itu. Yang ini mudah-mudahan nyambung Pak. Saya nggak nyambung, cuma ingin tahu namanya saja, tapi lupa ingat. Apa itu konser apa? Wallahu a'lam. Kata ini Pak. Apa tadi? Lupa lagi ngomongnya Pak. Coldplay ini katanya satu tim musik dari Eropa yang kemudian melegitimasi Pak, bahkan memasarkan LGBT jemaah sekalian. Ngeri.
Ngeri jamaah sekalian. Dan ini kalau bahkan tiketnya katanya mau kan di Indonesia Pak, tapi nggak tahu jadi atau tidak. Mudah-mudahan ini di demo terus jamaah sekalian ya. Jadi, waduh, sudah habis tiketnya. Sudah selesai. Loh sudah selesai. Nggak eru aku rek. Nggak tahu saya. Ya apa ini? Gimana ya Pak ya? Bisa masuk ke negeri ini. Dulu sempat saya beberapa bulan yang lalu sempat mau masuk gak jadi. Terus tiba-tiba jadi sekarang Pak. Dan itu yang ya Allah mengerikan. Nah saudara, ini konser-konser berkumpul di situ laki perempuan tanpa adab, tanpa etika, mungkin juga mabuk-mabukan, bergesekan di situ. Mau jadi apa anak kita jamaah sekalian? Dan saya yakin penontonnya mayoritas muslim dan muslimah jamaah sekalian. Apa tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tambah lagi mafsada azya an-nisa al-fadhihah. Di luar juga ada tantangan tampilan-tampilan pakaian yang dimiliki oleh anak-anak perempuan kita saat ini, Pak. Saya sampai takut ketika diajak sama ibunya anak-anak untuk kemudian masuk ke salah satu mall di Surabaya ini yang cukup bergengsi. Saya nggak mau nyebut di sini, Pak. Siapa yang bisa selamat mata kita ini, ma'asyal muslimin, dari pandangan-pandangan gratis seperti itu, Pak? Vulgar. Ya, vulgar. Saya juga kaget, Pak. Bahkan budaya-budaya asing dipakai oleh mereka. Ini sekarang masuk, Pak, di mall-mall itu, Pak, pakaian Jepang. Nggak tahu pakai tombak, pakai apa, pakaiannya segala macam. Roknya di atas sudah mendekati, mohon maaf Pak, mendekati kemaluannya kalau saya katakan jamaah sekalian. Ngeri ini jamaah sekalian. Loh ya apa? Gimana anak kita Pak? Saya orang tua yang sudah mau 60 tahun kayak gitu gemetar Pak. Ini pulang Pak, hafalan banyak hilang jamaah sekalian. Ya pasti sudah lah Pak. Hati-hati penghafal Quran ini. Ini Auf, anaknya Fahmi ini, hati-hati. Kalau antum tidak pengen hilang hafalan Quran antum, jaga pandangan mata ini. Ini perusak penghafalan kita. Ya hati-hati. Ini sekarang ditampilkan sedemikian rupa. Tidak usah itu ya akhil karim ya. Dulu saya tahun 80-an ma'asyal muslimin. Ketika saya menginjakkan tahun 86 ya. Menginjakkan kaki pertama kali ke Riyadh, ibu kota itu. Saya kuliah di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Memang luar biasa Pak. Ketat. Tapi begitu masuk market kecil, toko-toko kelontong kecil Pak, tapi majalah-majalah khali'ah seperti itu, ya tidak vulgar-vulgaran Pak, tapi gadis-gadis dari Yordan, penyanyi-penyanyi dari Syria, penyanyi-penyanyi dari Mesir, dengan tampilan-tampilan yang menggoyang iman ya akhi. Betul Pak. Loh gimana? Ya pakaiannya rapi jamaah sekalian, tapi wajah ini terbuka Pak, rambutnya terurai. Siapalah kira-kira yang kemudian tidak ingin melihat ma'asyal muslimin? Tidak bisa Pak. Negara yang mengatasnamakan menjalankan hukum Allah, hukum Islam, potong tangan ada, kisas juga ada tonton begitu. Nggak tahu sekarang Pak. Ini sekarang katanya konser-konser dari Barat sudah mulai masuk Pak. Naam, di saat saudara kita di Gaza dibantai, mereka itu di Jeddah, di Riyadh Pak mengadakan konser seperti itu. Apa tidak menakutkan ma'asyal muslimin? Jangan tanya Mesir Pak. Jangan tanya Syria. Walaupun terjadi gonjang-ganjing di Syria saat ini. Jangan tanya Yordan. Jangan tanya pula Libanon. Ini Libanon kemarin kecolongan Pak. Salah satu pemimpin Hamas dibom di tengah-tengah kota di situ. Di Beirut. Tidak masuk akal Pak. Ya kok iso Israel bisa masuk? Ini Libanon negara yang unik Pak. Tidak punya presiden sampai sekarang. Ya. Tapi pemerintahan jalan begitu, nggak jelas siapa presidennya Pak. Ya, unik. Makanya antum lihat vulgar sekali jamaah kalian. Ya. Ini yang kita takuti Pak, azyaun nisa. Oh kalau Mesir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak istrinya Fir'aun di situ Pak jamaah kalian. Saya juga kaget ketika ke sana, malam-malam diajak mengelilingi sungai Nil. Oh subhanallah Pak, sama Allah Ta'ala saya kenapa digiring, atau memang sengaja ada orang menggiring saya Pak, saya kurang tahu. Sudah naik ke atas Pak,
Rupanya di tengah-tengah kapal itu Pak, mengelilingi Surat Nil itu ada tali perut Pak, katanya jemaah sekalian. Untung saya nggak turun. Mesir. Dan mukaddimahnya katanya pakai assalamualaikum juga Pak. Tapi ya begitu-begitu. Ngeri ya akhi. Nah, apalagi di sini ma'asyal muslimin. Ya. Saya katakan siapa Pak yang bisa selamat. Makanya antum azyaun nisa al-fadhihah. Tolong Pak, sampai kalau punya anak gadis pantau betul. Jangan sampai sampean memberikan peluang kepada lawan jenisnya menikmati anak gadis kita Pak. Cucu perempuan kita, hati-hati jemaah sekalian. Tutup auratnya dengan benar, ajari dengan benar. Kalau tidak jadi fitnah dalam kehidupan kita ma'asyal muslimin. Begitupun jemaah sekalian, masuk bab berikutnya juga ditambah lagi juga dengan as-suhbah al-fasidah. Pergaulan yang tidak jelas Pak, dengan siapa anak-anak kita berkawan. Hatta yang kuliah, yang sekolah Pak, di sekolah-sekolah aliyah atau tsanawiyah, berangkatnya pakai hijab tapi pulangnya Pak nanti janjian Pak. Mereka punya geng sendiri saat ini. Ini lagi ada survei katanya di Surabaya, saya kurang tahu jemaah sekalian. Banyak sekarang fenomena anak-anak dari aliyah, tsanawiyah sudah hamil di luar nikah juga jemaah sekalian. Siapa ini? Ini fenomena ma'asyal muslimin. Dan kita tidak boleh diam di bab ini jemaah sekalian. Kita punya tanggung jawab. Minimal Pak, sebelum ke mana-mana, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mitra muslim, kita semua yang hadir di sini, ayo Pak, ke dalam dulu Pak. Kita, ya apa, anak-anak kita. Ya, anak-anak gadis kita jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang as-suhbah al-fasidah laha atharah al-kabir atau atharuha al-akbar fi ifsad wal ighwa. Memang punya dampak yang luar biasa untuk merusak tatanan kehidupan pergaulan anak kita jemaah sekalian. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu memang kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Antum juga harus tahu Pak, masing-masing anak kita. Allahu Akbar. Memang ini mulut Pak harus kita mainkan terus ya. Comel Pak, kata orang Madura ya. Harus comel Pak, harus banyak ngomong kita Pak, harus banyak negur. Ya. Ini auf kalau abimu kemudian nanya terus, tidak usah tersinggung. Itu bukti kalau abimu itu cinta sama kau. Penghafal Quran ini sekarang siapa yang bisa aman Pak dari fitnah-fitnah seperti ini? Ini auf sudah 26 juz. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai banyak penghafal-penghafal Quran rusak, auf. Itu karena lawan jenis. Ustadz tidak sekali dua kali menangani kasus-kasus seperti ini. Hafal 30 juz, tidak kuat ketika sudah menghadapi bab seperti itu. Nabilah siapa itu? Yusuf alaihissalam. Ya, kau suka baca di Ramadan itu. Laqad hammat bihi. Apa dampaknya? Wa hamma biha. Walaupun yang aktif perempuannya dulu Pak, Imra'atu Aziz ini, wanita mulia ini. Ada yang mengatakan Zulaikha katanya begitu. Imra'atu Aziz ini tidak kuat Pak ngelihat gantengnya Yusuf. Dia menawarkan dirinya. Apa ya akhi? Kucing dikasih ikan, dan ikannya ikan tengiri Pak, ikan tongkol Pak. Pas juk lagi Pak. Ya apa? Allah juga menyampaikan pada kita fitrah laki-laki ya Pak. Hamma biha. Yusuf pun juga hampir juga ya Pak. Hampir juga Pak. Laula an ra'a burhana rabbi. Andai kata dia tidak melihat burhan Pak, ayat-ayat Allah. Karena dia seorang nabi memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti terjebak Pak. Ustadz ini, aku ini enggak sekali dua kali loh, banyak kasus-kasus imam. Enggak perlu saya sebut lah ya. Dan tidak akan sebut, tidak boleh Pak menyebut ya. Imam, apalagi punya imam suara baik. Itu biasanya kalau suara baik imam Pak, yang menikmati ibu-ibu kadang-kadang. Ya. Terus diundang pengajian khusus, tapi yang diimami oleh imam yang suaranya bagus. Apalagi imamnya ganteng Pak.
Terus di rumah itu Pak punya anak gadis, rupanya pengen disambungkan. Jebakan-jebakannya begitu. Hati-hati, hati-hati. Ini semua masalah kita berbicara masalah seksualitas lewat pandangan mata dan pergaulan seperti itu. Jaga ya akhi, pantau anak-anak kita semua Pak, termasuk saya secara pribadi. Ini anak saya sebentar lagi mau berangkat juga ke Jakarta. Saya tidak bisa ngantar Pak. Saya hanya bisa mengatakan ittaqillah, hati-hati. Keluar rumah jangan lupa ucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Naik kendaraannya baca juga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tawakal pada Allah. Yang ingin menghadiri acara pernikahan salah satu teman saya di Jakarta besok tanggal 7. Saya tidak bisa hadir, saya nyuruh anak saya. Tapi tetap Pak kita kawal omongan itu ma'asyal muslimin. Sampaikan terus menerus. Minimal nanti ditanya sama Allah, Pak kita punya tanggung jawab bahwa saya sudah menyampaikan amanah ini. Perlunya kita terus menerus mengawal Pak. Dengan siapa dia bersahabat itu. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya juga al-bi'ah, lingkungan Pak. Setelah tahu, makanya sebelum saya masuk ke bi'ah ini, makanya kita orang tua yang sukses itu ma'asyar muslimin, orang tua yang peka dan punya tanggung jawab tinggi terhadap perkembangan anak-anaknya, dia tahu betul Pak siapa teman-teman anaknya itu. Teman yang berlawanan jenis, teman yang sesama jenis, ya, sampean tahu betul Pak siapa anak ini, siapa pula orang tuanya. Bahkan saya kemarin pernah menyampaikan, tanyain pula mana berapa nomor HP dia gitu. Nomor HP orang tua dari teman anak kita juga. Biar kita saling memperhatikan satu sama lain, ma'asyal muslimin. Kalau enggak, kalau kita mendiamkan Pak, terjadilah apa yang terjadi pada saat ini. Anak kita enggak terkontrol jamaah sekalian. Maka terjebaklah dengan pergaulan bebas. Akhirnya terjebak dengan yang namanya, tambah lagi dengan pakaian-pakaian yang seronok seperti itu, ya, berpakaian seperti tidak berpakaian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, pakaiannya ketat, ya, roknya di atas sudah mendekati kemaluannya. Mohon maaf saya berbicara begini, saya agak kasar. Lalu apa yang bisa kita jaga buat anak kita Pak? Tidak ada jalan lain saudara sekalian. Kawal terus. Al-muraqabah ad-dakhiliyah wal kharijiyah ini harus jalan terus. Dengan siapa dia berkawan. Kemudian lingkungannya Pak, lingkungan. Ini lingkungan juga punya pengaruh yang luar biasa ya. Ya anak-anak, aduh, bi'ah ini ma'asyal muslimin. Sampean bahkan Pak kalau cari rumah nanti ada istilah namanya al-jar qablad dar. Siapa tetangga kita ini? Ya kalau tetangganya mabuk Pak, terus sampean tinggal di situ, mungkin 1 bulan pertama banyak istighfar Pak ya. Tapi lama-kelamaan bosan dengan istighfarnya Pak. Sudah kadung uang kontrakan bayar, sudah kadung bayar. Loh ya apa ini? Lama-kelamaan dianggap hal yang wajar Pak. Kita menganggap wajar, anak kita juga menganggap wajar Pak. Ngelihat orang minum biasa, orang suntik menyuntik biasa. Kenapa? Membiarkan kemungkaran dalam lingkungan kita seperti itu ma'asyal muslimin. Hati-hati, hati-hati jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga sudah kita bahas ini mafsadah as-suhbah sayyi'ah, kemudian mafsadah al-ikhtilat bainal jinsain. Bahayanya juga pergaulan yang laki perempuan tidak ada batas. Ya, hati-hati Pak, hati-hati ya. Berbahagialah kalau jenengan sekolahnya di Al-Irsyad seperti ini ya. Terpisah laki perempuan. Tapi nggak tahu SMA negeri ini. Ya. Maka tidak ada jalan lain ya. Kita anak kita Pak suruh aktif di si kerohaniannya. Ya. Satu sisi kita tidak bisa lepas Pak. Saya kadang-kadang ketika memberikan pencerahan pada ibu-ibu, ya sebagaimana saya ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu sekarang ini kan juga ikhtilat juga. Cuma ikhtilat kita ngaji. Ada adab, ada etika, ada akhlak. Maka anak-anak kita juga begitu. Apalagi sekolah-sekolah umum Pak, yang dimasuk di perguruan tinggi yang bergengsi, ya, milik pemerintah ini. Anggaplah UNER, ITS, ITB segala macam, Umrah, UGM. Tidak ada kampus kemudian dipisah lagi perempuan. Tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada, karena kita bukan negeri Islam Pak. Bukan Saudi kita ini Pak. Naam,
Bukan Pakistan kita ini, ma'asyal muslimin. Bukan Afghanistan, Pak. Bukan Iran. Terpisah, tidak ada, berkumpul lagi perempuan. Tinggal kita memberikan guidance saja pada mereka, Pak. Aturan-aturan yang jelas. Ya biasa ketemu dengan teman perempuan. Ya memang apalagi anak-anak sampai yang ganteng-ganteng, Pak ya, yang laki-laki. Terus anak perempuan yang perempuan ayu-ayu. Ya pasti banyak yang melirik, Pak. Yang ganteng-ganteng banyak yang menawarkan diri. Aduh, saya tidak sekali 2 kali Bapak menemukan surat itu, Pak. Ya, sekarang tidak surat lagi, Pak. Suratnya surat elektronik ya. Say hello lewat WA dulu, Pak. Lewat Instagram memberikan apa bintang tuh, Pak? Apa? Like ya. Apa? Like atau apa? Apa namanya yang di Instagram atau di Facebook atau kalau ngikutin Pak terus dia suka apa? Apa namanya jemaah sekalian? Like ya. Oh, aku di like. Waduh, gemetar ya. Siapa enggak gemetar, Pak? Oh, untung anak kita cerita, Pak. Untung anak kita cerita. Saya realistis sekarang jemaah sekalian. Kau cocok tak? Tak gitu kan aja sekalian, Pak. Biar terbuka pembicaraan ngalir jemaah sekalian. Cocok tak? Belum bi. Ya wis. Sebab kalau kita tekan jemaah sekalian dengan bahasa-bahasa yang kasar susah. Sekarang kita tidak bisa lagi jemaah sekalian dengan cara-cara yang yakinkan saja bahwa perbuatan itu tidak benar. Tapi dengan bahasa-bahasa yang menyentuh pada mereka. Kalau ilmu pengen barakah, ujianmu akan lancar, kurangi suasana seperti itu. Itu aja Pak, yang sesuai dengan apa yang dia targetkan dalam hidupnya jemaah sekalian. Benturkan aja di situ. Terus rangkul duduk dengan mereka, Pak. Ini orang tua saat ini jemaah sekalian, kadang kita Pak harus menjadi sahabatnya, menjadi kakaknya kadang, Pak. Kadang kita harus menjadi ustadznya, menjadi gurunya juga. Terkadang juga saya harus menjadi muridnya juga, Pak. Ya, kalau urusan-urusan media tidak nyambung ya, Pak. Kalau di sini ada Husain ini enak, Pak, ya bisa nanya saya. Tapi kalau di rumah nanya sama siapa saja, Pak? Tidak paham, Pak. Saya kan lagi viral juga sih, rekaman dari antum sini atau dari mana nggak tahu tuh. Urusan ceramah saya yang dipotong cuma 1 menit. Saya juga nggak tahu, Pak, siapa yang merekam itu. Apakah dari sini, apakah dari lembaga saya, nggak tahu juga. Tiba-tiba katanya sudah hampir 300.000 sekarang yang like. Apa tuh sini? Nggak tahu juga saya. Saya juga orang banyak mengapa saya nggak tahu juga, Pak. Nanya pada siapa? Ya mereka semua anak kita nih, Pak, yang berbuat begitu. Mudah-mudah semua. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Pak. Hati-hati menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu. Bagaimana pergaulan antara laki dan perempuan. Ya, antum tanyakan betul. Kalau udah cocok, Pak, merasa anak kita sudah mulai gelisah, mainkanlah kayak Imam Syafi'i rahmatullah alaih ya. Imam Syafi'i katanya jemaah sekalian ketika punya anak, Pak, umurnya masih 16 tahun jemaah sekalian. Tiba-tiba dibangunkan subuh, mohon maaf ya saya agak vulgar bicara, Pak. Kemaluannya, Pak, berdiri. Langsung besoknya Imam Syafi'i carikan jodoh, Pak. Saya tidak ingin anak saya bermaksiat. Luar biasa ini ya. 16 tahun suruh nikah, ya apa? Aus suruh nikah, umur berapa sekarang? 17 ya? Iya, 18 ya sekarang. 16. 19. Iya, suruh nikah ya apa? Mau. Iya. Ini Imam Syafi'i langsung ditawarkan, Pak. Tanggung jawab, Pak. Apalagi sekarang anak kita sudah di atas 20 tahun, yang perempuan, yang laki-laki sudah 25 tahun, 26 tahun. Sudah mulai kayak gitu, antum dampingi, Pak. Tawarkan. Ada yang cocok, siapa? Abi ingin menyelidiki. Siapa orang tuanya? Nanti Abi mustikharah. Abi cocok, bismillah ala barakatillah kau cocok. Atau juga Abi menawarkan, kau istihara juga. Abi juga istihara, Abi cocok insya Allah baik. Tapi kalau tidak cocok, Abi tidak akan maksa. Terus begitu, Pak. Apalagi anak perempuan. Terus datang anak laki-laki, antum harus lebih ketat lagi, Pak. Karena sampai akan memasukkan orang asing ke rumah sampean jemaah sekalian. Siapa calon mantu saya ini? Siapa orang tua calon mantu saya ini? Calon besan saya ini siapa? Gitu. Periksa dengan benar, Pak. Kalau tidak akan jadi masalah, Pak, dalam kehidupan anak-anak kita ke depan jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana mengantisipasi masalah ini semua, ma'asyiral muslimin? Tentu ada beberapa wasilah. Yang pertama adalah wasilatut tau'iyah, berikan pengarahan yang terus-menerus yang melekat pada anak-anak kita.
Sampaikan juga Pak, bagaimana peran musuh-musuh agama ini, Yahudi yang Zionis ini, yang menghalalkan segala cara. Ini Yahudi Pak. Tidak apa-apa ya, keluar sedikit ya. Antum mungkin banyak bertanya ya, kenapa Palestina kok dengan mudah dijajah diinvasi oleh Israel ini, ma'asyal muslimin. Itu kan Yahudi itu Pak, Inggris ketika menjajah Palestina pada waktu itu dilepas pada tahun 23 kalau tidak lupa ya, dimerdekakan. Tapi Inggris, makanya Pak, dalam terbentuknya negara Israel ini Pak, Inggris yang punya peran Pak, karena semua orang-orang Yahudi dari berbagai macam negara sudah masuk Pak. Itu Eropa sudah angkat tangan, Amerika juga sudah angkat tangan, ma'asyal muslimin, sudah capek Pak, karena melihat langkah Yahudi yang penuh dengan tipu-tipu Pak, merusak tatanan kehidupan masyarakat Eropa dan Amerika. Ini orang Yahudi harus dikumpulkan semua, dicarikan sebuah negara, biar tidak ganggu Eropa dan Amerika Pak. Kira-kira begitu logikanya jamaah sekalian gitu. Saya ingat Pak, ada 3 pilihannya pada waktu itu. Siprus yang dekat dengan Turki itu jamaah sekalian, Argentina, satu lagi Palestina ini. Nah rupanya mereka memilih apa? Palestina. Karena ada ikatan sejarah Pak, Bani Israel jamaah sekalian. Maka Inggris sebelum mereka itu menyerahkan negara ini kepada masyarakat Arab untuk merdeka dari jajahan Inggris, maka dimasukkan dulu Pak orang-orang Yahudi dari berbagai macam negara itu. Emang sengaja didorong Pak oleh pemerintah, oleh Inggris didorong juga Pak. Yahudi yang ada di Inggris, Yahudi yang ada di Belanda, Yahudi yang ada di mana? Di Perancis, Yahudi yang ada di Belgia, Yahudi yang ada di Afrika, bahkan yang ada di India Pak, yang ada di suruh berangkat semua Pak. Dan langsung mereka dikasih fasilitas di situ jamaah sekalian. Dan mereka datang dibiayai Pak oleh negara masing-masing yang mengutus ke sana. Mereka datang katanya jamaah sekalian membawa narkoba Pak, membawa minum-minuman keras, membawa tontonan-tontonan yang erotis seperti itu jamaah sekalian. Dan itu membuat masyarakat Palestina Pak, apa namanya? Apa kalau bahasa kita? Mudmin. Apa mudmin ini Pak? Larut. Ya. Sudah apa ya? Sudah ketagihan jamaah sekalian. Ya, dengan apa yang dibawa oleh orang-orang Yahudi jamaah sekalian. Terus awalnya Pak dikasih minum dulu biar seger. Akhirnya kelama-kelamaan asik-asikan mabuk jamaah sekalian. Kasih lagi Pak. Ya, kasih lagi terus begitu akhirnya jangan minta terus, beli. Akhirnya beli Pak. Beli baik narkoba, ganja dan lain sebagainya. Lama-kelamaan uangnya habis Pak. Orang kalau sudah terbuai dengan mukhadirat seperti itu jamaah sekalian akan rusak Pak, tidak punya semangat kerja, tidak punya semangat, jangan tanya semangat ibadah Pak, semangat kerja pun tidak ada jamaah sekalian. Ini apa awal rusaknya masyarakat Palestina pada waktu itu jamaah sekalian. Akhirnya apa jamaah sekalian, uangnya habis, ya sudah kau pinjam aja, aku kasih barang utang. Nah Yahudi kan punya kaidah Pak, utang itu tidak ada yang gratis, semuanya riba. Ya. Jadi kalau dia beli minuman keras satu krat jamaah sekalian, harganya umpamanya berapa? 1 juta Pak, ambil utang, nanti kau bayarnya 1.200.000. Tidak ada juga duitnya Pak. Tidak apa-apa ngutang lagi, ada catatan semua Pak. Nanti bunga di atas bunga, akhirnya terjerat Pak, ya sudah disita apa namanya? Awalnya motornya dulu Pak, kalau punya motor ya, atau mobilnya disita, diambil BPKB-nya. Atau STNK-nya diambil semua jamaah sekalian sebagai jaminan. Tidak ada juga terakhir rumahnya Pak. Rumahnya juga habis, akhirnya tanahnya Pak. Dan itu hampir semua Yahudi semua berbuat untuk merusak masyarakat Arab pada waktu itu. Ini dahsyatnya Yahudi jamaah. Lama-kelamaan Pak, tanah mereka dibeli semuanya oleh mereka Pak. Hampir separuh negara Palestina itu tanahnya Pak sertifikatnya atas nama pendatang Yahudi yang datang di berbagai macam negara. Dan mereka kompak memproklamirkan diri menjadi sebuah negara. Jadilah Palestina ini, Israel ini, ma'asyal muslimin. Ngeri Pak.
Ya, memproklamirkan diri sebagai negara Israel, saudara sekalian. Sampai saat ini. Untung pada waktu itu ada yang sebagian sadar muncul Pak kelompok awalnya Pak PLO. PLO dulu awalnya luar biasa jamaah sekalian. Dan dikawal oleh beberapa ulama-ulama besar, termasuk terakhir kemudian Yasir Arafat yang pimpin. Tapi lama-kelamaan tidak kuat juga Pak, karena sogokan dari Yahud ini topang oleh Amerika dan lain sebagainya. Mereka juga punya kepentingan minyak di situ, supaya ditakuti oleh negara-negara Arab untuk menggertak mereka. Kalau tidak nanti akan diserang sama Israel, dan memang nyerang Pak. Diambil di Golan, di perbatasan Suriah, di perbatasan sekarang utara Gaza itu namanya Lebanon, perbatasan dengan Yordan. Akhirnya mereka semuanya Pak mengakui negara Israel ini jamaah sekalian. Ini yang sekarang yang berontak justru sekarang gerakan Harakah Muqawamah Islamiyah dan Jihad Islam dan lain sebagainya yang sekarang ini Pak sedang berjuang. Sampai saat ini sudah korbannya 26.000 jamaah sekalian. Hampir 3 bulan Pak. Besok tanggal 7 Pak ya. Tanggal 7 Oktober, November, Desember, sekarang Januari Pak. 3 bulan berturut-turut. Dan uniknya sampai sekarang tidak jelas Pak siapa yang menang, siapa yang kalah Pak. Kalau saya katakan ya menang Israel yang katanya negara terkuat di dunia, tapi tidak mampu mengalahkan yang namanya Gaza yang daerah kecil seperti itu Pak. Ini mencoreng muka mereka, bahkan ditopang oleh Amerika, ditopang oleh Inggris, Eropa secara keseluruhan mendukung semua, tapi tidak bisa dikalahkan sampai saat ini. Kabar gembira kemarin ya pas tahun baru Pak, persis detik-detik tahun baru pergantian tahun Pak, malam Senin itu ya, itu di Tel Aviv katanya Pak ada pesta kembang api. Dan pemerintah mengumumkan Hamas sudah selesai Pak. Subhanallah, begitu kemudian dimunculkan Pak pesta kembang api, roket-roket dari Gaza bermunculan lagi Pak. Sebanyak 38 roket. Allahu Akbar. Subhanallah. 29 bisa diledakkan di udara, yang 9 Pak meledak di Tel Aviv jamaah kalian. Bingung lagi sekarang Pak. Akhirnya 2 hari berikutnya Pak dibombardir lagi Gaza Pak. 200 orang meninggal dunia sekaligus. Itu konsekuensi perjuangan jamaah sekalian. Nah balik lagi, ini Yahudi Pak. Yahudi tidak hanya perang fisik, tapi juga merusak Pak pemuda-pemuda. Ya, termasuk juga Zionisme, Freemasonry dan lain sebagainya. Para penjajah, salibisme, komunisme dan lain sebagainya. Dan aliran-aliran liberalisme dan lain sebagainya itu semuanya tujuannya satu Pak, rusak pemuda-pemudanya. Jadi untuk mengendalikan satu negara Pak, itu yang paling empuk untuk cepat menyelesaikan rusaknya satu negara, hancurkan pemudanya jamaah sekalian. Sampai kata Syekh Mahmud As-Sawaf mengatakan, ayyatu ummatin idza aradtum an tahkumu ilaiha fanzuru ila syababiha. Umat manapun pula kalau kau ingin melihat umat itu ke depan baik atau tidak, lihat anak-anaknya. Kalau anak-anaknya Pak senang ngaji, memakmurkan masjid, takmirnya muda-muda, Jumatan paling banyak anak muda, ini ke depan negeri ini Pak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in zala syababuha, kalau pemudanya sudah rusak, fahuwa ila ghairi dzalik, maka akan rusak pula Pak negeri itu ma'asyarul muslimin. Maka kita Pak orang tua punya tanggung jawab semua Pak untuk mengawal, karena yang menggantikan kita ya anak-anak kita ini ma'asyarul muslimin. Kita tidak cukup Pak hanya baik secara pribadi, tidak cukup Pak, tapi harus baik pula anak kita, baik pula cucu kita. Dan sekarang ujian-ujian itu Pak untuk merusak mereka semua luar biasa. Saya masih belum masuk Pak pada dunia pergaulan bebasnya, narkobanya Pak, minum-minuman kerasnya, LGBT-nya. Ini lebih ngeri lagi Pak, yang akan merusak tatanan anak-anak kita semua jamaah sekalian. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya Pak, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang qurratu ain, menjadi penyejuk mata bagi kita semua ma'asyarul muslimin. Dan semoga pula kita sebagai orang tua diberi karunia oleh Allah kesadaran untuk mengawal mereka, bisa membesarkan mereka sesuai dengan apa yang disunnahkan Rasulullah kepada kita semua, sampai kita semua bisa mengantarkan mereka akan terus menjalankan estafeta kehidupan ini sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.